Sangat pagi. Alhamdulillah, semangat. Pertama, alhamdulillah pagi hari ini Allah mengizinkan kita sehat walafiat, bisa masuk sekolah sebagaimana yang seharusnya, dan insya Allah dalam kondisi siap untuk melaksanakan pelajaran. Yang kedua, salawat salam Mustafa alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai panutan untuk mengarungi kehidupan. Ketiga, hari ini istimewa. Ini buat saya first time. Hari pertama saya diminta untuk menjadi pembina upacara. Bukan karena senior di atasnya, tapi karena ingin ada muatan samanya. Jadi mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, para Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Ibu Kepala Subbagian PU, seluruh Bapak dan Ibu guru, hari ini muatannya ada muatan nuansa keagamaannya. Kepada Ibu anak-anakku sayang, selanjutnya saya mengapresiasi terlebih dahulu kesiapan kalian melaksanakan upacara pada pagi hari ini luar biasa. Dari awal sampai saat ini tidak ada suara, itu sesuatu yang patut dibanggakan. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pertahankan setiap upacara tertib seperti ini. Selanjutnya, teman-temanku sayang, dari dua Jumat yang lalu, Pak Jono sudah sampaikan pesan-pesan kebangsaan yang diambil inspirasinya dari surah Al-Balad, surah ke-90, dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Yang pertama, pesan kebangsaannya adalah kita wajib cinta dan tanah air, cinta kepada tanah air dan bangsa, karena itu adalah pesan agama. Al-Quran yang mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Allah mencintai kota Makkah, padahal Makkahnya penuh kekafiran. Alasannya cukup satu saja, karena baginda Nabi Muhammad SAW lahir besar di kota Makkah. Allah mencintai kota Makkah karena manusia makhluk Nabi yang paling mulia ada di sana. Inspirasinya untuk kita bangsa Indonesia adalah cukup satu alasan kita cinta tanah air, karena kita lahir di sini, di Indonesia ini. Kalaupun Indonesia ini tidak makmur sentosa, tidak gemah ripah roh jinawi, maka cukup satu alasan itu kita akan cinta tanah air dan bangsa kita Indonesia. Faktanya Masya Allah, Indonesia kaya raya, tongkat kayu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Hadirin, maka patut kita cinta tanah air karena ternyata luar biasa. Semua yang ada di luar negeri sana di sini ada. Bahkan sumber daya alamnya luar biasa. Yang hari ini diperebutkan oleh dunia, nikel misalnya. Indonesia satu di antaranya yang paling besar potensinya. Maka hadirin, cinta tanah air dan bangsa kita lebih tinggi lagi karena bangsa kita Indonesia makmur sentosa. Tinggal tugas kita bagaimana cara mengelolanya. Hadirin, jangan kemudian dibayangkan nanti kita baru cinta tanah air dan bangsa kita Indonesia kalau semuanya sudah beragama. Maaf, misalnya untuk konteks Islam semuanya muslim, tidak. Sebab ketika surah Al-Balad Allah turunkan, ternyata Al-Balad itu masih periode Makkah. Makkahnya tidak semuanya Islam. Dari meski demikian ternyata Allah bangga dan mencintai kota Makkah. Maka jangan tunggu Islam semua Indonesianya baru kita cinta tanah air dan bangsa kita Indonesia. Tidak. Tapi kita patut bangga dan cinta tanah air dalam segala kondisi. Satu alasan saja cukup, karena kita lahir di sini, di Indonesia tercinta ini. Alhamdulillah, ini bagian yang paling awal. Jumat berikutnya saya sampaikan bagaimana caranya untuk cinta tanah air dan bangsa itu. Bagaimana pembuktian kita cinta tanah air dan bangsa itu. Sumber inspirasinya di surah yang sama, surah Al-Balad, surah ke-90, ayatnya ayat 13. Falaqata amal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Caranya yang paling awal disebut adalah fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Bapak Ibu dan anak-anakku sayang, kemarin kita sudah urai bahwa perbudakan di atas dunia memang sudah dihapuskan. Penjajahan di atas dunia memang sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945.
Tapi faktanya ternyata perbudakan modern masih terus terjadi. Banyak TKI Indonesia ini yang keluar negeri sampai di sana kemudian diperbudak oleh bangsa lain. Apa tetap mereka diimingi gaji-gaji besar, diiming-imingi dengan pekerjaan yang layak, dengan gaji yang layak. Tapi ternyata sampai di sana mereka dijebak untuk dipekerjakan sebagai buruh yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, tidak layak. Jangankan gajinya, bahkan kehidupannya, makannya tidak terjamin. Banyak kaum perempuan TKW-nya kemudian kerja di luar negeri sampai di sana maaf diperlakukan sebagai budak seks. Mereka dipaksa untuk melakukan itu tanpa kemanusiaan. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspornya ditahan. Kalau mereka lari dari situ, maka mereka ditangkap sebagai kawan. Hadirin, ini perbudakan modern. Saya sampaikan kemarin itu level paling tinggi, levelnya nasional internasional. Kita bisa turunkan pada derajat yang paling rendah. Sekurang-kurangnya faktor rokobah itu adalah sadar tentang harkat derajat kemanusiaan. Karena kata rokobah maknanya adalah leher. Faktor rokobah berarti adalah membebaskan orang yang terjerat lehernya. Hari ini banyak saudara kita yang terbelenggu lehernya karena ketidakmampuannya. Akhirnya kemudian terpaksa bekerja serabutan meskipun gajinya tidak layak. Itu bagian dari yang kita bisa ambil perannya untuk kita ingkaskan. Hadirin, turunkan lagi lebih rendah lagi. Faktor rokobah itu sesungguhnya adalah menghormati harkat derajat kemanusiaan. Kita wajib menghormati sesama manusia, wabil khusus apalagi sebangsa setanah air. Apapun agamanya, tidak ada bedanya, kita sama-sama menghargai kemanusiaan. Hadirin, ini faktor rokobah kita turunkan dalam konteks yang lebih real di sekolah kita. Hari ini kalian yang ada di kelas 10, kelas 11 sudah belajar tentang anti bullying. Di situ ada korelasinya, hubungan antara faktor rokobah menghargai kemanusiaan itu dengan anti bullying yang sudah kita pelajari melalui kurikulum Merdeka. Kelas 10, kelas 11 kita sudah belajar tentang anti bullying, bagaimana kita seharusnya menghargai manusia, sesama manusia di hadapan Tuhan yang sama. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat haji wada di padang Arafah beliau katakan, Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kullukum min Adam, setiap kalian berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, Nabi Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyyin wa la li Ajami, tidak ada bedanya antara orang Arab atau orang non-Arab. Wala li aswad wa la li ahmar, yang kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, sawo busuk, apapun beda kulitnya tidak ada bedanya. Illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaannya saja. Ini adalah Declaration of Human Rights, adalah deklarasi hak asasi manusia jauh sebelum yang kita kenal hari ini. 15 abad yang lalu Allah dan baginda Nabi sudah menyatakan bahwa manusia di hadapan Tuhannya sama. Karenanya maka jangan ada di antara kita sesama anak bangsa, apalagi satu sekolah, yang tega membuli saudaranya. Inilah pesan utamanya agama yang kemudian diturunkan dalam kurikulum Merdeka. Poin pertama, P5-nya adalah anti bullying. Hadirin, kalau kita runut lagi pada Al-Quran, istimewa karena kalimat ini secara redaksional langsung disampaikan dalam Al-Quran. Surahnya surah Al-Hujurat, surah 49, ayatnya ayat 11. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, jangan ada satu kaum yang menghina, merendahkan, melecehkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang dilecehkan lebih baik dari mereka yang menghinakan, melecehkan itu. Hadirin, ini pesan agama yang universal. Sejak 15 abad yang lalu sudah disampaikan, hari ini masih sesuai dengan konteks zaman. Jangan sampai ada di antara kita warga SMA Negeri 46 Jakarta ini yang masih membuli, menghina, melecehkan, merendahkan temannya. Hadirin, lalu kita turunkan menjadi aturan lebih konkret.
tatib kita, tata tertib sekolah kita yang sudah kita sepakati bersama, dan kalian sudah tanda tangan di atas materai fakta integritasnya. Babnya bab 5, pasalnya 13, 14, 15 secara definitif sudah mengatur apa itu yang dimaksud sebagai bullying itu. Satu di antara poin utamanya di pasal 15, bullying itu adalah bagian dari pelanggaran berat yang tentu saja sanksinya berat. Maka hati-hati, jangan sampai ada di antara kita warga SMA Negeri 46 Jakarta ini yang masih berani melecehkan, menghinakan, merendahkan temannya sendiri. Senior kelas 11 musuhan sama kelas 10 misalnya. Itu sudah old fashion, itu sudah masa lalu, expired sudah lewat. Sekarang kita mesti menjalin marhamah. Ujung dari pesan yang kami sampaikan melalui surah Al-Balad adalah poin yang kelima, wa tawasau bil marhamah. Hendaknya kita menjaga cinta dan kasih sayang sebagai sesama anak bangsa. Apalagi kita satu sekolah, satu di lembaga satu pendidikan, di lembaga pendidikan yang sama. Maka mari bukan saja anti bullying, tidak melecehkan, menghinakan orang lain, tapi kita bangun kebersamaan sekaligus cinta dan kasih sayang di antara kita semua sebagai anak bangsa, wabil khusus warga SMA Negeri 46 Jakarta. Mudah-mudahan dengan cara kita menghargai kemanusiaan, menghormati satu sama lain, tidak membuli satu sama lain, menjalin hubungan yang baik, yang harmonis, menjaga kasih sayang di antara kita semua. Itu adalah bagian konkret pengabdian diri kita untuk bangsa dan negara, bagian konkret dari kita berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan kita sama-sama doakan semoga kalian nanti menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan membanggakan orang tuanya sekaligus mengangkat harkat derajat martabat bangsa dan negaranya di masa depan. Kita doakan semoga bangsa kita Indonesia yang hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-78-nya menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan. Baldah thayyibah walaupun ghafur, baldah thayyibah walaupun ghafur. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.